jaga, karena kita satu Indonesia. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing, gendang dandan, ayo kita healing. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia
tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemari. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemari. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat
modul 1.4 saya dalam program pendidikan guru penggerak. Salawat dari salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Yang SAW. video Lena kan ada kirimkan. Yang saya hormati Ini Bapak di Kepala PTN Sekolah yang telah ambil hadir. saya linknya. Selanjutnya Bisa kepada ambil Bapak link, Ibu kirim majelis link saja guru tag. yang telah meluangkan waktunya. Seharusnya Bapak Ibu beristirahat, Ayo. makan siang. Tuh, Namun Bapak cek Ibu mulai bersedia nyambung. menjadi peserta dalam disiplinasi. Beliau adalah satu fasilitator saya adalah Bapak Rolambo Utasoid yang ditunjuk oleh BPP Sumatera Barat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kegiatan budaya positif, di dalam modul 1.4 ini saya mempelajari 6 hal. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, materinya adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, sebelum kita mulai, yang pertama, ini bisa kita diskusikan bersama ya, tidak ada jawaban betul atau salah. Saya hanya ingin menyamakan versi kita mengenai hukuman terlebih dahulu. Yang pertama, pertanyaannya adalah apakah hukuman dapat mendisiplinkan? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan atau membuat anak kita menjadi disiplin? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan memungut sampah di halaman dapat meningkatkan disiplin siswa. Yang ketiga, memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang keempat, agar anak gembira, hukuman tidak perlu diberikan. Jadi sebetulnya anak tidak perlu dihukum. Kenapa? Karena supaya mereka gembira. Saya mau minta tanggapan Bapak Ibu untuk pertanyaan pemantik ini. Pertanyaan pertama mungkin Bu Vivi. Nomor 1 boleh? Iya. Baik, akan saya coba memulai. Karena sifatnya hanya sementara dan sesaat, tapi biasanya hukuman itu tujuannya tidaklah sesuai. Tidak dapat mendisiplinkan dalam jangka panjang. Mungkin bisa mendisiplinkan dalam satu kasus saja, dalam satu kesalahan saja, tapi tidak bisa kita pakai dalam jangka panjang. Untuk pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku, memungut sampah dapat meningkatkan disiplin. Mungkin bisa diberi tanggapannya Bu Rini. Kalau untuk pemberian hukuman dengan motivasi seperti membaca atau memungut sampah bisa meningkatkan disiplin, rasanya pasti bisa lah untuk meningkatkan. Yang pertama, kalau untuk memungut sampah bisa lingkungan kita menjadi bersih. Kalau yang untuk membaca bisa anak lebih lancarnya untuk membaca. Meningkatkan motivasi belajar. Nah, saya kali ini ingin mendengar pendapat dari Bapak Bismil. Bagaimana menurut Bapak Bismil? Terima kasih, Bu Teh. Apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar? Menurut pandangan saya dan pendapat saya, bisa dikatakan atau boleh dikatakan dengan memberikan reward atau penghargaan kepada anak, termotivasi anak untuk bisa Terima kasih Bu Ade. Menurut saya sendiri, agar anak gembira hukuman tidak perlu diberikan. Menurut saya tidak seharusnya dikasihlah hukuman supaya bisa jarang melakukan kesalahan itu. Berarti ada sebagai pembatas ya. Semua pendapat. Oh, baik. Karena saya tahu ini sudah jam makan siang sebetulnya, tapi kita kasih pembuka dulu. Bapak Ibu bisa mendapatkan ini dengan cara nanti kita adu cepat-cepat. Kita adu cepat-cepat. Untuk itu saya minta Bapak Ibu untuk berhadap-hadapan dengan teman, ya, berpasang-pasangan. Bapak Ibu akan mengikuti instruksi saya. Oh, ini obat demam ini, Bu. Ini obat demam. Baik. Bismillah sama Pak Kasih.
Sebutkan. Bapak Ibu sentuh apa yang saya sebutkan. Kita siap ya? Siap. Oke, kita tes dulu kepala. Bu Vivi udah cepat. Pak Vivi belum lagi. Ulang lagi ya. Baik. Telinga, hidung, lutut, kaos kaki, ada kaki ya? Kaki, kepala. Lurus Bu, kepala, Dilan. Manusia ini punya 5 kebutuhan dasar. Ya, manusia punya 5 kebutuhan: makan, minum, ya, kemudian tempat tinggal dan segalanya yang berhubungan dengan fisik. Kebutuhan kedua yaitu ini Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi sebetulnya semua orang itu diri, mau dia orangnya tegas, dia tetap butuh kasih sayang. Jadi kasih sayang itu berupa apa? Disayang, perasaan disayangi, dicintai, diterima kekurangan dan kelebihannya, berkoneksi Bapak Ibu. Yang kedua, kebutuhan manusia itu adalah penguasaan. Ya, penguasaan atas apa? Berupa pengakuan atas kemampuan. Jadi dia menguasai dirinya sendiri, dia punya hak atas dirinya. Jadi dia tidak suka diatur-atur. Manusianya pada dasarnya manusia itu tidak suka diatur karena dia ingin menguasai dirinya sendiri. Kebutuhan kita yang ketiga adalah kesenangan. Seperti Bapak Ibu tadi, saya gembira sekali loh melihat Bapak Ibu tersenyum, tertawa, menikmati makanan walaupun sendiri. Ya, walaupun sendiri mendapatkan dilan yang diinginkan ya. Kesenangan itu berupa apa? Bisa merasa senang, bisa bermain, bisa tertawa, pokoknya membawa kebahagiaan. Nah, kebutuhan manusia yang terakhir adalah kebebasan, yaitu mandiri, otonom, memiliki pilihan. Manusia itu walaupun kadang-kadang kita berusaha untuk mengarahkan, untuk menuntun anakmu cocoknya seperti ini, tidak cocok seperti itu. Sering sekali kan kita lakukan. Nah, di CGP ini ternyata kami menyadari banyak sekali kesalahan atau pemahaman-pemahaman yang bertentangan justru dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup itu yang fisiologis tadi ya, seperti kesehatan, rumah, makanan, dan biologisnya yaitu berkembang biak. Lanjut Bapak Ibu, kita masuk ke materi disiplin positif. Nah, disiplin positif ada kata disiplin, ada terlebih dahulu ya. Disiplin itu adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pendisiplin itu bersifat self, masalah lain mendisiplinkan diri kita. Ini menurut Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara disiplin itu adalah dari diri. Diri tidak mampu mendisiplinkan, maka kita butuh pendisiplinan dari luar. Sekarang pertanyaannya, apakah disiplin itu sama dengan hukuman? Adakah Bapak Ibu yang bisa memberikan argumennya? Menurut Bapak Ibu, apakah disiplin ini sama dengan hukuman? Tidak. Berbeda. Nah, coba mungkin ada yang bisa membantu menjelaskan di sini apa sih bedanya disiplin dan hukuman? Disiplin itu adalah sesuatu yang harus dipatuhi, yang mempunyai aturan. Tetapi kalau hukuman, ganjaran yang didapatkan dari tidak mematuhi peraturan tersebut. Oke, berarti disiplin ini adalah hal yang perlu motivasi internal, baru kemudian motivasi eksternal. Jadi disiplin itu motivasinya dari dalam. Apakah itu karena takut dihukum, apakah karena ingin dihargai, apakah karena ingin mendapatkan hadiah, itu diri sendiri, internal yang menentukan faktornya. Apakah semua faktor itu menjadi masalah nanti? Jadi faktor disiplin kita yang jelas, diri mampu mendisiplinkan dirinya. Disiplin berasal dari bahasa orang yang berada di bawah pengajar setelahnya. Nah, disiplin itu bukan sama dengan hukuman, tapi sama dengan tanggung jawab. Jadi kalau orang punya rasa tanggung jawab, dia tidak akan memikirkan, oh nanti saya akan dihukum, nanti saya dapat hadiah, nanti saya dapat penghargaan. Dia tidak akan
fokus ke sana. Fokusnya adalah merasa bertanggung jawab sebab mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan. Ada nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Oke. Kita coba refleksi diri terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Pernahkah kita melakukan sesuatu? Tidak ada. Saya rasa semuanya ya, luar juga ya, tentu ingin mendapatkan senyuman dari orang lain. Kalau kita ada yang pernah, ada yang tidak, berarti ya saya pernah. Nah, ketiga, sebagai guru, saat kita hadir tepat waktu di kelas, motivasi apa sih yang mendasari tindakan kita? Kira-kira Bapak Ibu kalau datang ke kelas itu tepat waktu, motivasinya apa? Menjadi contoh, memberikan contoh sebagai teladan, gitu ya, sebagai role model. Kemudian, apalagi yang menjadi motivasi bagi Bapak Ibu untuk hadir tepat waktu di kelas? Bisa terkuasai dengan baik supaya nggak ribut, gitu mungkin ya. Nah, Terakhir Bu, iya. hadir di kelas adalah tanggung jawab. Hadir di kelas adalah tanggung jawab. Nah, sama dengan yang kita bahas tadi, yaitu disiplin merupakan tanggung jawab. Jadi motivasi kita untuk hadir tepat waktu di kelas adalah merupakan bentuk tanggung jawab kita, bentuk pelaksanaan tanggung jawab kita, di mana tanggung jawab itu merupakan salah satu dari nilai-nilai kebajikan universal. Pertanyaan berikutnya, apakah kita datang tepat waktu agar tidak ditegur atas? Nanti di sekolah bisa dapat senyuman dari Bapak Kepala, bisa dapat reward dari Bapak Kepala, bisa dapat pujian dari Bapak Kepala. Tidak ya, karena kita sudah manusia dewasa, mungkin hal-hal itu sudah tidak lagi. Tapi bagi capek ibu, capek pulang ya, sesuai. Baik. Selanjutnya, ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid. Nah, berarti bisa kita katakan disiplin positif sudah mulai diterapkan di sekolah kita tanpa ancaman. Ada beberapa poin yang bisa kita laksanakan di mana disiplin ini tidak perlu pakai ancam-ancam. Anak itu bisa disiplin. Jadi kita mengusahakan disiplin positif pada anak itu, jangan biarkan mereka melakukan apapun yang mereka mau hanya karena supaya mereka senang, supaya mereka suka dan melakukan apapun. Ya. Kemudian bukan menghukum dengan memukul atau membentak anak. Ini sudah berbentuk fisik ya, fisik dan verbal. Hukuman berupa memukul dan membentak ini sudah tidak lagi dibolehkan. Old school ya. Kalau bahasa Ki Hajar Dewantaranya sekolah zaman penjajahan, zaman kolonial. Nah, pendidikan zaman kolonial rata-rata seperti ini karena memang kesadaran untuk disiplin diri itu yang belum. Jadi harus datang dari luar. Maka datang dari luar itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk hukuman. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk peraturan. Nah, ketiga, membantu anak mengembangkan kontrol diri sepanjang waktu. Jadi kita biasakan kepada siswa untuk bisa apa ya namanya, bisa menangani emosinya sendiri terlebih dahulu. Kenapa? Karena yang namanya anak-anak sangat gampang berubahnya. Hari ini dia kelahi dengan teman, 5 menit kemudian dia bisa berteman lagi kan. Tapi saat dia kelahi, dia gunakan semua emosinya, bahkan sampai memukul, sampai tindakan fisik. Nah, yang keempat, disiplin positif dengan mengajari anak bagaimana membuat keputusan. Jadi sudah bukan guru lagi, kamu harus baik kepada anak, maunya seperti apa, penyelesaian yang bagaimana yang mereka senang, yang mereka butuh, yang mereka ingin. Berikan kesempatan kepada dia untuk menjadi pengambil keputusan. Jadi bukan kita lagi yang memutuskan, kamu ibu hukum seperti ini, jangan. Kita tanyakan kepada mereka, kalau ini yang kamu lakukan, maka apa bentuk tanggung jawabmu? Apa bentuk tanggung jawab yang bisa kamu lakukan supaya permasalahan ini terselesaikan? Ya. Yang kelima, mengajarkan kepada anak untuk respect terhadap perasaan orang lain, menghargai perasaan orang lain. Banyak di antara anak kita, mereka tidak peduli ya, tidak peduli pada teman, tidak peduli perasaan teman. Wih, bocil. Perasaanmu gimana, Cil? Baik, kita ajarkan anak untuk
respect terhadap perasaan temannya. Di kelas saya punya anak yang baru pindah. Saya punya anak yang baru pindah karena dia tidak lahir di sini, dia tidak dibesarkan di sini. Tentu dampak lingkungan yang dia terima berbeda dengan teman-teman di sini, sehingga hal yang lumrah bagi dia itu aneh bagi temannya. Tadi saya sempat bahas nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa orang satu orang dari sebenarnya ini siswa? ya dia yaitu adalah Al-Bukhari. Ya. Kenapa seperti itu? Kalau dilihat perkembangan dari kelas 4, biasanya kelas 4 kalau kita menasihati emojinya dengan mulut, kadang itu akan memberikan pengaruh atau efek yang buruk. Bagaimana mempersamai ananda tersebut agar jangan pengaruh buruknya imbas kepada teman lainnya atau kegiatan pembelajaran kita bermasalah jadinya. Ini forum ini semacam bisa didiskusikan atau bagaimana, karena itu tantangan terbesar yang dilihat sekarang. Iya. Ya. Kita tampung dulu usulan dari Bu Vivi tadi ya mengenai anak kita, anak Anugerah Al-Bukhari, kemudian kita lanjutkan dengan Ibu Nova. Yang bisa kita yakin ya. Nah, jadi di kelas itu sekarang kan dia biasanya dia bergaul di pasar ya. Jadi sekarang perkataannya itu juga wajar seumuran dia. Nah, udah seperti ya orang pasar. Yang teman sekelasnya kan banyak adik di bawah umur dia, bukan seumuran. Rasa takut canggung dia di kelas sekarang ada rasa takut gitu. Nanti takutnya kan jatuhnya nanti kalau nggak dikasih efek apalah. Nah ini nanti takutnya nanti dia bukan murni gitu langsung. Saya tampung lagi informasi dari Bu Nova. Nanti kita punya dua informasi ya Bapak Ibu. Silahkan Pak Bismil untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan ananda kita Nugi yang dalam bahasa banyak. Apakah nanti ini tidak akan membawa dampak negatif bagi teman-temannya? Silakan Pak. Kalau menurut saya pribadi, dengan kasus tentang Nugi dan Rizky tadi, menurut saya jadikan siswa tersebut yang membuat onar atau belah tersebut menjadi seorang leader di kelasnya. Berikan kepercayaan penuh yang spesial untuk dia gitu. Yang kedua, mungkin dengan diberikan tanggung jawab penuh atau posisi spesial bisa membuat anak itu berubah ke arah yang lebih baik. Atau bahasanya MPO, menarik perhatian teman-teman yang lain. Dia bisa ketika dijadikan leader atau menjadi pusat perhatian, dia bisa berubah menjadi baik. Atau yang keempat, bisa jadi dengan metodenya ketika kita belajar PBM, proses belajar mengajar di kelas, metodenya diubah, jangan itu ke itu saja. Bisa jadi dengan membuat permainan atau game atau ice breaking di dalam kelas, karena daya serap masing-masing anak itu berbeda. Ada yang dilihat dari dia suka lihat video, atau ada suka dia mendengar, atau ada suka dengan membaca dengan daya serap untuk mendapatkan ilmu. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Bapak Bismil atas tanggapannya. Saya setuju dengan Bapak Bismil. Saya apresiasi pendapat beliau bahwa anak kita yang seperti ini dia membutuhkan perhatian yang lebih daripada teman-temannya. Betul. Kemudian kita sudah tidak boleh lagi memberikan hukuman, apalagi berupa hukuman fisik kepada anak ya. Ataupun ancaman kepada anak. Nah, salah satu caranya adalah tadi dengan menjadikan dia leader, di mana itu sudah saya lakukan di kelas 4 dengan menjadikan dia sebagai ketua kelas berdasarkan hasil pemilihan dari teman-teman juga. Nah, apakah itu efektif? Kasuistik. Jawabannya kasuistik. Dalam kasus-kasus tertentu berhasil, dalam kasus-kasus lain tidak berhasil. Nah, berarti kita butuh rencana cadangan. Rencana cadangannya apa? Ubah metode belajar. Sudah kita lakukan, juga hasilnya terkait ini.
Yang pertama kita kembali lagi ke kebutuhan dasar. Kita cek kembali kebutuhan dasar manusia. Tempatnya tidak pada waktu yang kita inginkan. Misalnya sedang belajar, sedang fokus belajar, tiba-tiba chat. Dia berusaha untuk menunjukkan, oh lihat saya mampu loh, saya hebat loh, saya punya kemampuan itu. Nah, termasuk saya sendiri waktu itu saya sering sekali tidak memahami, tidak cepat tanggap kebutuhan yang mana yang ingin dia tunjukkan dan ingin dipenuhinya. Pada saat itu berbenturan lagi dengan mood kita. Kita juga sebagai guru kan manusia dewasa, manusia biasa. Kita kadang-kadang moodnya sedang oke, kita tanggapi dengan baik. Tapi kadang sedang tidak baik, kita abaikan. Malah terkadang kita berikan hukuman. Saya sendiri pernah melakukannya sampai dia tamat di kelas 4 Nah, ada hal yang pernah saya bicarakan dengan orang tuanya. Waktu itu saya bilang gini, Bun, Nogi ini dia tipe belajarnya kinestetik. Dia tipe anaknya kinestetik. Dia tidak bisa duduk tenang dalam waktu 5 menit saja. Kalau dia tidak ngantuk, tidur, dia akan ganggu teman. Dia juga bukan tipikal anak auditori. Ketika kita jelaskan, dia tidak akan fokus. Yang ada dia akan apalah melakukan sesuatu. Nah, dia tipikal anaknya kinestetik. Bagaimana pembelajaran untuk anak kinestetik? Praktik. Tapi tentu tidak semua materi bisa kita praktikkan. Tidak semua materi bisa kita jadikan untuk praktik. Praktik sekalipun tentu ada hal yang perlu dilihat dan didengar. Nah, bagaimana untuk mengurangi energi? Dia energinya berlebih nih, Bun. Jadi gimana cara menyalurkan energinya ke hal lain? Maka saya diskusikan gimana kalau dimasukkan ke dalam sekolah bola. Ya, dicobakan masuk sekolah bola. Orang dia tinju teman, dia tendang teman, dia begini begitu, dia misalnya yang tidak terpenuhi. Dan itu saya coba sampaikan ke orang tua. Namun ya tindak lanjutnya belum terlalu jauh Bapak Ibu. Sehingga tapi saya rasa dari Nugi kelas 3, kelas 4, kelas 5 ada enggak sih perubahannya? Ada enggak pengurangan intensitas mengganggunya? Saya rasa ada, karena waktu dulu dia lebih sering membuat teman menangis ya dalam sentuhan fisik. Tiba-tiba nyekek ya, tiba-tiba tendang. Nah, di kelas 4-5 sudah mulai kurang, tapi berlebihnya mungkin di vokal ya, di suara, di mulut. Nah, mungkin itu menjadi PR bagi kita bersama untuk mencari tahu kebutuhan dasarnya apa, kemudian mencarikan solusinya kira-kira. Nah, tadi juga disebutkan keyakinan kelas sudah dibuat. Tahu, Ananda ini tahu keyakinan kelasnya apa. Tapi yang belum adalah rasa tanggung jawab. Apakah pernah dia semasa pembelajaran itu saat-saat kapan dia mendapat pujian gitu, atau tidak pernah sama sekali? Tentu pernah, tentu pernah. Kapan Dalam aja pembelajaran itu kita berusahakan mengupayakan bagaimanapun tipikal anaknya, dia berhak dipuji. Untuk pembelajaran begini lumayan bagus, Bu. Dia aktif. Saya Bu. Nah, tapi dia karena dia kinestetik tadi, dia nggak bisa duduk tenang, itu memang tipe dasarnya. Memang tidak bisa tenang. Nah, kenapa yang baik, mana yang tidak, dia tahu, tapi dia belum respect. Dia belum mau menerapkan, dia belum mau hargai bahwa nilai itu penting. Bukan dia tidak tahu. Bagaimana kita bisa dia tanya, menurut kamu ini salah atau betul? Salah, Bu. Kalau salah kenapa dilakukan? Yunyo tadi, Bu. Dia berusaha menyalahkan pihak lain. Berarti apanya yang belum ada respectnya? Belum tertanam nilai-nilai kebajikan. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan? Berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, apalagi gotong royong. Nah, nilai-nilai ini yang perlu sekali. Jadi anak kita tahu tapi belum terbiasa. Nah, tugas kita beberapa waktu ke depan adalah membersamai untuk bisa menerapkan nilai ini. Dan itu bukan hanya Nanda Rugi, rata-rata anak kita memang belum menerapkan akhlak mulia itu. Nah, PR bagi kita di sini adalah membiasakan disiplin positif untuk akhlak mulia.
Untuk bisa berkata baik saja dulu PR kita itu sudah tuntas, sudah bagus Bapak Ibu. Kita respect dengan Bapak Kepala tahun lalu sudah mencanangkan patangkan dua ya, bapantang makan sambil duduk, itu kan pembiasaan. Sudah satu pembiasaannya. Pembiasaan dua apa? Tapi pembiasaan tahun ini apa? Tahun ini mungkin kita coba di akhlak mulianya lagi. Kita coba untuk dia berkata baik. Di kelas 4 saya mencobakan. Setiap ada yang berbicara kotor, kita kembalikan, kita sudah punya apa nak keyakinan keras, jadi sudah tidak menghukum lagi. Kembalikan saja keyakinan keras, maka dia akan sadar sendiri, ya bu maaf bu, ya bu maaf bu. Kenapa? Karena kita sadar lingkungan anak itu kan memang tidak bisa kita ubah. Kodrat alam dan kodrat zamannya itu tidak bisa kita ubah. Jadi memang lingkungan yang dia dapat seperti itu, yang bisa kita lakukan adalah kerjasama. Kita bentuk kerjasama dengan orang tua, tolong ayah bunda anak kita lebih ditingkatkan lagi akhlak mulianya melalui cara ini, dan kita kerjasama. Di sekolah kita lakukan, di rumah juga dilakukan, maka dia akan sinkron. Kapan itu akan berhasil? Tidak mungkin dalam waktu 1-2 hari Bapak Ibu. Tidak mungkin dalam 1-2 hari, karena itu apa? Pembiasaan, pembentukan karakter. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan universal ini tahun ini akan menjadi fokus kita untuk diterapkan kepada anak. Kita lanjut mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, ini yang sudah kita bahas di awal. Motivasi, hukuman, penghargaan. Apa sih perbedaannya? Kita lihat motivasi. Yang pertama, motivasi itu terlalu ya. Saya bacakan saja. Motivasi itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukum, itu artinya motivasi dari dalam diri. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu adalah motivasi eksternal atau yang berasal dari luar. Yang ketiga adalah untuk menginginkan, ya, untuk menjadi orang yang diinginkan, untuk menghargai diri sendiri, kemudian untuk dapat dipercaya. Itu adalah motivasi. Jadi hal-hal yang mendasari tindakan. Apa sih alasannya dia melakukan ini? Nah, itu adalah motivasi. Yang kedua, hukuman. Hukuman ini Bapak Ibu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Sering nggak kita kasih hukuman itu tanpa ada planning terlebih dahulu? Misalnya dia terlambat, ya sudah hukumannya adalah pilih sampah. Misalnya dia berkelahi, hukumannya adalah ini. Berdasarkan situasi-situasi yang terjadi, tanpa kita rencanakan, tanpa kita kita susun sistematis. Itu adalah hukuman. Biasanya hukuman ini bersifat fisik, ya kan? Bersifat fisik ataupun verbal. Nah, yang ketiga adalah penghargaan. Penghargaan itu saat kita menjanjikan hadiah atas sebuah tindakan pencapaian, maka kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak mampu melakukan. Reward dan punishment ini sudah tidak relevan lagi digunakan Bapak Ibu. Kenapa? Karena hukuman akan mematikan kreativitas. Penghargaan juga akan menganggap dia tidak mampu. Kita mengasumsikan anak ini tidak mampu, dan anak juga mengasumsikan dirinya tidak mampu. Sehingga apa? Sehingga dia butuh dia, oh nanti saya mau stiker dari ibu, saya mau tepuk tangan dari ibu, saya mau dikasih kue sama ibu. Nah, itu akan menjadi hal, sehingga ketika kita tidak sediakan hal yang mereka inginkan, hari ini kita nggak bawa stiker, hari ini kita nggak bawa kue, hari ini kita nggak punya penghargaan apapun, ya dia tidak akan bergerak. Kenapa? Karena dasar bergeraknya bukan lagi motivasi, tetapi penghargaan. Penghargaan dan hukuman ini sama ya Bapak Ibu, akan menjadi sesuatu yang tidak baik jika kita terapkan kepada seseorang. Nah, yang keempat ada isinya restitusi. Apa perbedaan antara restitusi dengan hukuman dan penghargaan? Kita lihat, restitusi ini adalah untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu kita gunakan untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi ini kita gunakan untuk memperbaiki hukuman. Jadi sudah tidak lagi pakai hukuman, namun kita gunakan restitusi. Yang ketiga adalah tawaran bukan paksaan. Jadi kita tanyakan pada mereka, bukan lagi berdasar dari kita, bukan kita yang tetapkan, tapi kita kembalikan ke dia. Kamu maunya seperti apa? Kamu maunya diselesaikan dengan bagaimana? Yang keempat, menuntun. Yang kelima adalah mencari kebutuhan yang mendasari tindakan. Ini tadi ya, apa sih yang memotivasi dia melakukan itu? Yang keenam adalah fokus pada solusi. Jadi kita tidak bahas masalahnya, kamu sudah jahat, kamu begini, tapi kita tidak carikan solusinya. Nah, kita tidak lagi fokus pada
permasalahannya, tapi kita fokus pada solusinya. Ini kita bisa terapkan pada anak-anak kita ini tadi. Ya, ada 7 langkah yang bisa kita terapkan. Mudah-mudahan ini nanti akan berefek kepada sebagian besar anak kita yang masih belum menerapkan budaya positif. Mana dia? Yang pertama yaitu restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu kita lakukan untuk memperbaiki hubungan. Jadi kalau seandainya sudah dia bertengkar dengan temannya, bagaimana supaya dia bisa berbaikan? Tentu kita tanyakan kepada dia maunya seperti apa. Kita tanyakan pada teman, setujukah penyelesaiannya seperti ini. Nah, nanti dia akan menjadi berteman kembali. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi datang dari anak. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ini yang 5 kebutuhan dasar tadi, Bapak Ibu. Kita lihat kembali kebutuhan mananya yang saat itu belum terpenuhi. Kenapa dia bisa melakukan tindakan ini? Kebutuhan mana yang belum terpenuhi? Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, motivasinya. Apa sih motivasi dia melakukan? Yang keenam, restitusi itu fokus pada karakter dan solusi, bukan pada tindakan. Jadi kita perbaikan karakternya yang kita, makanya kita tidak dibenarkan lagi memberikan hukuman, karena kalau untuk membentuk karakter bukan pilih sampah. Apa hubungannya sampah dengan karakter? Apa hubungannya baca buku dengan karakter? Oke, dia dapat ilmu dari situ, tapi apakah karakternya akan berubah dengan baca buku? Belum tentu. Tergantung buku apa yang dia baca. Nah, kalau dia bacanya komik, kalau dia bacanya hal-hal misalnya memasak, kan tidak ada hubungannya dengan pembentukan karakter yang di kasusnya dia ini gitu. Yang ketujuh, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini seringkali Bapak Ibu, murid tercabut dari kelompoknya saat dia melakukan kesalahan. Dia mengganggu teman, maka kita, sini nak, kamu duduk dekat. Yang ada apa? Tambah nakal, dia sudah duduk di depan, dia ejek-ejek temannya di belakang. Kenapa? Karena dia sudah berbeda kapal dengan temannya. Dia sudah tidak ada lagi di dalam sana, dia sudah tidak ada lagi bersama kelompoknya. Maka restitusi ini dituntut untuk mengembalikan anak. Jadi kita carikan solusinya, maunya bagaimana, dia sadar, dia berusaha untuk memperbaiki, ya sudah, kamu boleh melanjutkan kegiatan belajarmu dengan catatan penyelesaian yang tadi, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini hukuman, ini konsekuensi, ini restitusi. Mengenai disiplin. Dari hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kenapa? Karena anak itu dihukum ya tidak ada yang sukarela melaksanakan hukuman kan. Tapi kalau di konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kenapa? Karena sudah ada kesepakatan di sana. Di restitusi, dia berhak memilih. Jadi tidak ada lagi terpaksanya, tidak ada lagi menyakitkannya. Dia boleh pilih sendiri penyelesaiannya. Dia tentang teman, solusinya apa? Minta maaf sama teman, Bu. Jadi kamu harus minta maaf sama teman, itu dia terpaksa. Tapi kalau kita tanya, solusinya apa? Minta maaf, Bu. Apa yang diucapkan kepada teman saat minta maaf? Bagaimana tanggapan teman? Kalau teman menanggapi positif, berarti dia juga merasa senang nanti. Yang kedua adalah hukuman itu tidak nyaman untuk murid dan untuk jangka panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk jangka pendek, untuk saat melakukan konsekuensi itu saja. Di restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Jadi dia sudah punya kesadaran. Nah, ini yang kita harapkan nih Bapak Ibu. Jadi melalui restitusi ini kita harapkan peningkatan budaya positif di anak kita tahun ini berjalan. Jadi dia sudah tidak lagi terpaksa meminta maaf, tapi berinisiatif minta maaf. Begitu ya. Selanjutnya ini negatif ya, hukuman itu negatif, konsekuensi itu sifatnya netral, restitusi sifatnya positif. Hukuman itu metodenya paksaan, kalau konsekuensi restitusi itu teori kontrol. Jadi sudah dia yang mengontrol dirinya sendiri. Nah, keyakinan kelas lagi Bapak Ibu. Tadi kan kita sudah bahas ya untuk Nugi dan tadi sudah ada keyakinan kelas, tapi tidak ada positifnya bagi dia. Bagaimana cara kita membentuk keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas, bukan aturan. Kalau aturan berarti ada hukuman, ada sanksi. Diyakini harus diikuti bersama. Konsekuensi
tapi tidak ingin dilanggar. Jadi walaupun tidak ada hukumannya, anak pun tidak ingin melanggar. Jadi bagaimana bentuk keyakinan kelas? Yang pertama, dia bersifat abstrak, tidak mengkotak-kotakkan atau tidak membuat secara apa ya bahasanya, bentuk tindakannya. Misalnya datang tepat waktu, tidak hadir di kelas tepat waktu, tidak ada rincian datang harus jam 7:05. Setelah istirahat tidak boleh terlambat. Tidak ada rincian seperti itu. Jadi dia bersifat abstrak, tapi dia tahu yang mana yang terlambat itu, yang mana yang tidak terlambat, dia bisa bedakan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Artinya apa? Artinya dipahami oleh semua anak. Jangan bahasanya guru paham tapi anak nggak ngerti artinya apa. Artinya bahasanya universal. Yang kedua, berupa kalimat positif. Jadi tidak diizinkan. Nah, tidak ada lagi kalimat-kalimat seperti itu di dalam keyakinan kelas. Jadi namanya sudah bukan peraturan kelas lagi, namanya adalah keyakinan kelas. Yang keempat, mudah diingat dan dipahami. Yang keenam, dapat diterapkan. Yang saat menentukan keyakinan kelas yang kira-kira bisa diikutinya, bisa melaksanakan. Yang terakhir, dapat ditinjau berkala. Jadi keyakinan kelas itu bukan hal pakem. Kalau sudah ditetapkan di awal, itu saja kita pakai sampai akhir, padahal ada hal-hal yang tidak cocok dan perlu kita rubah, bisa dirubah. Nah, prosedurnya bagaimana membuat keyakinan kelas? Yang pertama, mempersilahkan warga kelas untuk menyampaikan pendapat pribadi. Bagaimana caranya? Boleh pakai post-it, dia tulis, atau boleh dia maju satu-satu ke depan, atau boleh dia tuliskan langsung di papan. Terserah Bapak Ibu, nyamannya bagaimana, sukanya bagaimana, yang paling menyenangkan bagi Bapak Ibu dan anak. Karena ini di sini adalah warga kelas, bukan hanya anak, bukan hanya guru. Yang kedua, mencatat semua masukan. Jadi kita catat saja dulu. Kenapa? Karena itu bentuk penghargaan. Karena di sanalah pemenuhan kebutuhan dihargai anak. Yang ketiga, menyusun kalimat. Nah, kalimatnya berupa apa? Kalimat positif, universal, dan dapat dipahami. Yang keempat, gunakan kalimat positif. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat ya. Di kelas 4 tahun ini adalah yang pertama, jaga kebersihan ruang kelas. Bantuan tanpa teman minta tolong pun dia punya keinginan. Teman bilang dia sakit pun dia sudah punya keinginan untuk bantu. Yang ketiga, taruh kembali barang di rak yang tepat. Buku taruh di mana, alat media pembelajaran letakkan di mana, jadi dia sudah tahu. Nah, berikutnya, mari lakukan yang terbaik. Dia harus jadi versi terbaik dari dirinya hari itu. Jadi, awak nggak bisa, kamu harus bisa. Jangan. Kita gunakan usahakan lagi, yakin kamu bisa. Terakhir, bicaralah dengan guru jika kamu memiliki masalah. Nah, ini paling sering tidak dilakukan oleh anak. Ketika dia diganggu oleh teman, ketika dia dibully oleh teman, dia tidak mau bicara kepada guru. Entah karena merasa tidak nyaman, entah karena tidak dia ditanggapi. Lalu wak kaduan ke ibu anjingnya. Kan sering tuh seperti itu. Lalu wak kecen ke ibu nak dobo hilang sama ibu. Lalu waktu itu wak kecen. Jadi kita biasakan dia untuk terbuka, apapun masalahnya terbuka pada guru. Berikutnya, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, ya. Kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga, yang kelima sebagai manajer. Kita lihat ciri-cirinya. Nah, untuk 5 posisi kontrol ini sebagai penghukum, menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya bahasa tubuhnya itu nadanya tinggi, matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk, menghardik-hardik, dibentak-bentak. Hasilnya apa? Kemungkinan murid marah dan mendendam. Hati-hati Bapak Ibu. Saat itu boleh jadi dia kalah, dia mengalah, kita bentak, kemudian dia pergi, tapi bisa jadi ada dendam yang tertanam di hatinya. Kemarin kita ada lihat kasus ya, sekolah yang dibakar oleh siswa SMP atau SMK itu ya, di Jawa. SD, bukan yang di Jawa. Dia bakar ruang SMK ya kalau nggak salah. Kenapa? Karena hasil karyanya, dia membuat hasil karya tapi tidak diterima oleh guru dan rekan-rekan satu kelas, malah diejek. Nah, akhirnya dia sakit hati. Tindakan paling nekat apa? Ya udah bakar aja sekolah itu, ngapain, ya kan? Nah, hati-hati dalam posisi ini. Kemudian ada pembuat rasa bersalah.
Pembuat rasa bersalah ini ciri-cirinya bagaimana? Pujiannya itu ya. Dia bersuara dan berkata lembut. Bersuara dan berkata lembut. Beda dengan gue lah. Kalau enggak gue, ibu kan yang berang deh Pak Palu. Nah ibu aja ibu. Lagi suara ibu dari tadi mengece, janganlah ibu. Dia lemah lembut tapi cenderung memohon, ya. Sehingga ini apa akibatnya? Murid merasa bersalah atau gagal. Namun berbahaya karena emosinya tertahan. Yuk murid itu berhenti baca kak, tapi bukan melepaskan emosinya, dia tahan karena dia kasihan sama ibunya. Nanti di luar dicari lagi solusinya, bagaimana cara melepaskan yang tersisa tadi pagi ini. Nah mungkin Ugi ada di posisi ini kali ya Bu ya. Dia mengalah tapi belum melepaskan emosinya. Yang ketiga sebagai teman. Sebagai teman apa sih ciri-ciri guru yang sebagai teman itu? Tidak akan menyakiti siswa, berupaya untuk mengontrol murid. Bagaimana? Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, ya, merapat pada anak, kemudian mata dan mulut tersenyum jenaka. Yuk ndak ado, lai bisa wak mak. Apa? Nah, akibatnya hasilnya adalah murid senang, ya, senang dan akrab dengan guru. Namun, ada namunnya Bapak Ibu. Akibatnya apa? Iya, murid senang, murid akrab dengan guru. Kenapa? Karena dia anggap guru itu teman. Dia tidak merasa tertekan. Namun, siswa akan tergantung pada guru. Kalau tidak doa pak tunya tidak bisa ledo. Kalau tidak doa ibu tunya tidak nemu manggali ledo. Dia menjadi ketergantungan. Dia tidak punya kemandirian. Nah, ada positif, ada negatif. Selanjutnya posisi pemantau. Saat mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang diawasi. Cenderung menanyakan sanksi dan konsekuensi. Ciri-cirinya apa? Nada suaranya bergetar, bahasa tubuhnya formal. Kan lain tahu deh Pak akibatnya kalau beko nak. Menanyakan konsekuensi dan hukuman. Hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi. Tahu anak itu konsekuensi kalau dia lakukan ini, sanksinya ini. Namun tidak nyaman karena harus melaksanakan konsekuensi yang telah disepakati. Bukan dari diri, tapi karena terpaksa. Kenapa? Karena ada rasa terintimidasi tadi. Nah, murid bersama, murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Bisa gunakan restitusi tadi. Ya, murid sendiri yang menemukan solusinya. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendengar bimbingan guru hanya membimbing lagi. Jadi dia udah bisa sendiri. Nah, kemudian segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan untuk bisa melakukan yang ini tadi. Ya, untuk bisa mencapai hasil ini tadi ada segitiga restitusi yang bisa kita terapkan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Mana kalimat yang bisa kita gunakan? Nih, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu kalimat pembukanya dulu. Nah, ibu dan bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yakin kita bisa menyelesaikan ini. Ibu pernah tidak mencari siapa yang salah, tapi kita mencarikan bagaimana menyelesaikan masalah. Nyo salah bu. Kita tidak cari siapa yang salahnya. Cari masalah tanpa solusi pegadaian. Selanjutnya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi dirimu sendiri? Kok modeko pada lo awak untuk diri wak seorang tuh. Nah, yang kedua, langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Bagaimana contoh kalimat yang bisa kita gunakan? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Pernah melakukan kesalahan. Kalau seandainya ada orang yang bisa lebih buruk dari kata, awak sendiri bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tanya lagi alasannya. Kamu boleh mempertahankan, tapi harus ada tambahannya, harus ada perbaikannya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kalimat apa yang bisa kita gunakan? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga?
keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas kita bagaimana ya? Kita percayanya apa ya? Nah, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Kita kembalikan ke dia. Kok mau deh? Awak nak tuh kaba awak Nio jadi orang yang baawak. Keyakinan kelas wa ba'a. Kelas yang bapak inginkan ba'a. Kita kembalikan kepada anak. Oke. Ini refleksi saya, posisi kontrol dan di posisi penghukum. Yang kedua, harapan mampu menerapkan posisi manajer sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Praktik segitiga restitusi dulu belum terlalu menerapkan. Sekarang sudah mulai menerapkan 1-2 langkah. Namun berharap ke depan bisa menerapkan seutuhnya. Yang keempat, menciptakan budaya positif di sekolah melalui kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Kami berupaya menciptakan budaya positif dan terus berkembang ke arah yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu sebelum kita ambil refleksinya, atau ada hal yang ingin dipertanyakan lagi? Pas? Baik, kita atau hal apa yang bisa Ibu ambil dari kegiatan kita ini, sedikit saja. Yang lain dulu deh. Iya. Berarti dengan adanya kegiatan ini secara otomatis itu kita mengingat kembali pembelajaran tahun kemarin, dan itu menjadi sesuatu yang sangat baik, mengulang-ulang pelajaran. Dan harapan terbesar kita memang tahun ini disiplin positif di sekolah kita meningkat, khusus bagi anak-anak kita, dan tidak tertutup kemungkinan kita ini menjadi teladan bagi mereka. Mungkin itu Wadek, dengan adanya kegiatan ini imbasnya memang bukan sesuatu yang instan, tapi kita berharap pengaruhnya banyak untuk kedepannya. Terima kasih Wadek. Saya minta sedikit tanggapan dari Ibu Nova. Terima kasih Wadek. Yang dapat saya ambil dan saya itu dari kegiatan kita hari ini, banyak pelajaran yang untuk menyikapi siswa kita yang ekstra ya, ekstra diperhatikan, dan yang bagaimana cara kita siswa. Alhamdulillah. Selanjutnya saya minta tanggapan dari Bapak Ismail. Tanggapannya sih Wadek, refleksinya yaitu dengan budaya positif ini kita mudah-mudahan kita bisa menerapkan selalu di lingkungan sekolah kita, mulai dari kebutuhan dasar manusianya, membuat keyakinan kelasnya, mudah-mudahan bisa tercapai semuanya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Baik, selanjutnya Untuk hasil yang kegiatan budaya positifnya bisa menerapkan di sekolah kita masing-masing bagaimana disiplin dan tanggung jawabnya untuk teladan yang dapat dicontoh siswa kita. sebagai teladan bagi siswa ya. Terima kasih Bu Rini. Kemudian selanjutnya pada Bapak Febi, bagaimana Pak tanggapannya mengenai kegiatan kita? Terima kasih kepada Bu Ade yang telah memberikan banyak pembelajaran dan upaya. Jadi sudah dipaparkan karena ada membuat kesepakatan kelas, menyelesaikan masalah tanpa hukuman. Ternyata selama ini kita sering memakai yang seperti old school, cara seperti yang disampaikan tadi kan seperti era kolonial Belanda. Jadi itu membuat pendidik terpaksa, sehingga tidak ada dari hatinya untuk menanamkan apa yang sesuai apa yang kita inginkan. Nah, terima kasih kepada Bu Ade. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi pembelajaran bagi kita semua dan menjadikan pendidik yang lebih berkualitas dan berakhlak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya saya minta tanggapan dari Bapak Kepala. Terima kasih designasi disponya. Jadi mudah-mudahan kegiatan kita ini sangat bermanfaat, bisa kita designasikan dan bisa kita terapkan. Terima kasih Ibu Janis yang telah
memberikan kepada kita beberapa pencerahan. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa kita terapkan di proses pembelajaran dan dapat kita implementasikan baik untuk rekan sejawat maupun kepada peserta didik. Mudah-mudahan semakin hari disiplin kita, terutama tentang disiplin positif, dapat lebih meningkat. Demikian. Baik, terima kasih selanjutnya kepada keluar kita berikan tanggapannya. Terima kasih Bu Ade. Mudah-mudahan kami tidak seperti kolonial Belanda gitu. Sampaikan itu bermanfaat bagi kami dan bisa kami terapkan.